Saya yang ya agak orang awam tidak mendalami seperti saudara soal yang ulama, seolah-olah Allah itu maha melaknat, padahal Allah itu tidak maha melaknat. Seolah-olah Allah itu maha melaknat, padahal Allah itu tidak maha melaknat. Seolah-olah Allah itu maha melaknat, padahal Allah itu tidak maha melaknat. Allah maha melaknat. Allah maha segala-galanya. Sebentar, pengunjung tenang Allah dulu, itu tenang. maha suka-suka dia. Pengunjung tenang dulu, pengunjung tenang ya. Oke. Pernyataan Bambang Tri yang menyatakan jasa Pak Jokowi palsu, dan terdakwa langsung percaya begitu saja karena sudah dilakukan mubahalah ya. Saya tidak percaya begitu saja. Percaya itu setelah ada mubahalah baru Ya, percaya. setelah percaya. Ketika podcast berlangsung hampa saja hati saya itu. Setelah mubahalah terdakwa percaya. Nah, baru saya tidak punya pilihan ya, karena itu Al-Quran. Simpel saja kok cara pandang ini, sebenarnya itu Al-Quran. Misal nih Gus terdakwa, kalau terdakwa ini tiba-tiba datang lagi besok nih, mengaku sebagai Nabi ke-26, memakai jubah, pakai tongkat, terus terdakwa melakukan mubahalah terhadap Oh ya Bambang Tri. enggak, Dan kan Bambang itu Tri, sudah di Al-Quran sudah dinas, enggak ada Nabi lain selain Nabi misalkan, Muhammad. Loh, kalau dia sudah berani mubahalah, itu kalau ada dia berani rumusnya. mubahalah. Beda ya. Kalau Bambang Tri jangan dianalogikan dengan orang ngaku Nabi. Kalau ada orang ngaku Nabi di depan saya, ini masalah Ya. mubahalah tadi. enggak, mungkin Terdakwa mengatakan mungkin setelah saya ambilkan, bukan saya ambilkan Al-Quran ya, mungkin saya ambilkan golok mungkin ya, selesai. Nah, katanya tadi begitu mubahalah langsung percaya tanpa melihat data bukti. Pak Jaksa, perhatikan ya, pertanyaannya tidak relevan jenengan. sekali. Sebentar, coba pertanyaannya jenengan diperhatikan ya. Kalau ada orang ngaku Nabi, nas itu selesai, nggak bisa dianalogikan dengan urusan duniawi ini, nggak bisa mas, Pak Jaksa, nggak bisa. Baik. Nah, enggak apa, ahli udah menjawab, saksi terdakwa udah menjawab. Kan keadilan jangan nunggu berminggu-minggu, menit itu juga ciduk, proses, tegakkan. Intinya pertanyaan saya tadi, apakah terdakwa Gus Nur kemudian ada inisiatif, oh ayo kita laporkan nih, karena ini udah melawan hukum, udah memalsukan dokumen, memalsukan ijazah. Hampir sama seperti itu, cuma tidak seperti itu. Motivasi saya udah kalau gitu tak panggil aja. Nggak ada saya berpikir lapor polisi itu, karena memang mindset saya itu saya malas berurusan dengan polisi. Anda tahu, semua tahu, saya dicaci maki orang di YouTube itu, Gus Nur anjing, Gus Nur gila, Gus Nur dajjal. Saya laporkan di Polda Jatim, sampai sekarang 5 tahun nggak diproses. Jaksa juga kemarin habis sidang ini dimaki-maki juga, Pak. Jadi kalau saya yang lapor belum tentu diproses, makanya saya malas berurusan dengan penyidik itu. Jadi intinya Kurang tidak lebih melaporkan ya, hanya sebatas ingin menyebarkan apa yang disampaikan Bambang Tri ke media sosial saja ya. Betul. Nah, baru setelah itu, setelah selesai dengan saya, itu masih ada lagi YouTuber lain yang ngundang. Jadi ibarat saya ini bukan yang pertama, bukan yang terakhir. Tapi yang dilaporkan hanya. Tapi yang ditangkap hanya saya, yang diproses hanya saya. Ini Kita kalau bahasa dari Pak kejaksaan juga Taufik, nunggu nih, ada yang dilaporkan lagi enggak ini? apa itu? Ya, yang menyebarkan tentang hoax jasa palsu ini. Kita juga nunggu kalau ada perkara lain. Bagus lah ya. Jadi kalau bahasanya Pak Taufik itu terjadi disparitas pidana terhadap saya itu dari dulu memang begitu. Ya, kalau saya yang lapor nggak pernah diproses, padahal saya lapor baik-baik didampingi kuasa hukum, sudah digelar perkara, saksi-saksi dari saya sudah dipanggil, tapi akhirnya ngendap. Begitu saya dilaporkan, sekarang dilaporkan 3 hari saya dijemput. Anda tahu sendiri kan, saya dijemput di rumah jam 12 malam itu dengan 25 personil digerebek rumah saya itu kayak teroris itu. Lanjut ke terkait pertanyaan teman tadi terkait bahwa terdakwa tidak ditunjukkan atau melihat data-data terkait pernyataan Bambang Tri yang menyatakan jasa Pak Jokowi palsu, dan terdakwa langsung percaya begitu saja karena sudah dilakukan mubahalah ya. Saya tidak percaya begitu saja. Percaya itu setelah ada mubahalah baru Ya, percaya. Ketika podcast berlangsung hampa saja hati saya itu. Setelah mubahalah terdakwa percaya. Baru saya tidak punya pilihan ya, karena itu Al-Quran. Simpel saja kok cara pandang ini, sebenarnya itu Al-Quran. Misal nih Gus terdakwa, kalau terdakwa ini tiba-tiba datang lagi besok nih, mengaku sebagai Nabi ke-26, memakai jubah, pakai tongkat, terus terdakwa melakukan mubahalah terhadap Oh ya enggak, kan itu
Di Al-Quran sudah dinas, nggak ada nabi lain selain Nabi Muhammad. Lo kalau dia sudah berani mubahalah, itu kalau ada dia berani rumusnya. mubahalah. Beda ya. Kalau Bambang Tri jangan dianalogikan dengan orang ngaku nabi. Kalau ada orang ngaku nabi di depan saya, ini masalah Ya. mubahalah tadi. enggak, mungkin terdakwa mengatakan mungkin saya setelah mubahalah, ambilkan bukan saya ambilkan Al-Quran ya, mungkin saya ambilkan golok mungkin ya. Selesai. nah, katanya tadi begitu mubahalah langsung percaya tanpa melihat data bukti. Pak Jaksa, perhatikan ya, Pertanyaannya tidak relevan jenengan. sekali. Sebentar, coba pertanyaannya jenengan diperhatikan ya. Kalau ada orang aku nabi, nas itu selesai, nggak bisa dianalogikan dengan urusan duniawi ini, nggak bisa, Mas. Pak Jaksa nggak bisa. Baik. Nah, enggak apa, ahli udah menjawab, saksi terdakwa udah menjawab. Nah, kemudian terkait mubahalah terakhir yang mulia, disampaikan di mubahalah di YouTube terdakwa ya bahwa yang tidak percaya dengan Bambang Tri akan dilaknat ya. Misalnya apabila ada sekian banyak atau separuh lah masyarakat Indonesia maupun dunia yang nonton YouTube Iya. tidak percaya dengan Bambang Tri, Iya. apakah serta merta menurut mubahalah ajaran Islam Iya. orang tersebut separuh masyarakat Indonesia atau dunia ini akan dilaknat begitu saja, sesimpel itu? Ini kan pertanyaan gaib ya, ini kan pertanyaan abstrak. Wallahu alam, atau jangan-jangan sekarang sudah banyak yang kena azab. Bukan kalau nggak percayanya mungkin ditahan, mungkin mending sudah nggak percaya mencaci maki Bambang Tri misalkan. Saya nggak percaya walaupun Bambang Tri itu mubahalah, tapi saya diem di dalam hati. Ya mungkin beda azabnya atau mungkin apa beda, tapi sudah nggak percaya, sudah gitu menggila-gilakan Bambang Tri, edan, gila, stres. Mungkin wallahualam bisawab. Jangan-jangan sudah ada itu yang diazab. Berarti Sama-sama tetap nggak dilaknat mereka ya? Iya, Berdasarkan ajaran mubahalah itu di ajaran ijtihad Islam. saya. Siapapun, Mas Agung silahkan mubahalah, saya nggak punya pilihan. Maka saya akan percaya apapun yang diucapkan Mas Agung. Nas itu sudah bagi saya karena silakan. Saudara Gus Nur ya, nah santet ya Gus. Nggih. Gus Nur tadi menamakan diri sebagai bekerja sebagai YouTuber atau berprofesi sebagai YouTuber ya. Nggih. Terus membandingkan dengan media seperti Kompas, TV One. Bisa Gus Nur jelaskan perbedaan YouTuber sama seorang wartawan yang memiliki media resmi seperti itu? Apa bedanya ya? Nggak tahu saya ya, Jaksa ya. Kalau persamaan dulu, nanti bedanya baru kelihatan. Mungkin sama-sama pewartanya, cuman kalau di media mainstream terikat aturan ya, terikat sistem oleh Dewan Pers atau apa gitu ya. Kalau YouTuber ini kan bebas-bebas saja, nggak ada yang mengikat. Kecuali kalau kontennya melanggar, baru YouTube membacklist, nggak boleh diterbitkan. Itu nanti otomatis. Perbedaannya kalau YouTuber bebas, nggak terikat aturan. Kalau media mainstream banyak aturan. Nanti kalau salah ditegur sama siapa itu yang tukang negur media itu, PWI atau apa itu ya? Dewan Pers. Dewan Pers. Kalau saya walaupun salah nggak ditegur sama Dewan Pers. Kalau bedanya ini Gus Nur tahu nggak kalau wartawan dengan medianya memunculkan berita, ada di situ yang mengatur undang-undang pers, yaitu dia misalkan dianggap menyiarkan berita yang tidak benar, ada semacam berita tidak harus dipidana, tapi dari pihak yang diberitakan itu bisa memberikan klarifikasi melalui media juga. Nah, sementara di YouTuber ada nggak aturan seperti itu? Tidak ada aturannya, bebas-bebas saja. Saya ngundang Pak Jaksa, saya ajak podcast membicarakan seorang orang. Oke, saya ambil contoh yang real, yang sesuai dengan kasus ini. Kemarin sudah saya ceritakan kepada majelis hakim. Jadi waktu kasus saya di Surabaya kan, Kabid Humas Poldanya kan sering diwawancari Kompas tentang kasus saya, tapi tanpa ngundang saya, sepihak, gitu kan? Kan itu padahal media mainstream itu padahal. Mereka tahu hukum, kenapa nggak dijalankan hukum itu? Kan harusnya diundang juga saya, kedua belah pihak, gitu ya. Nah, Kurang lebih. intinya gini, di wartawan yang memiliki media dilindungi oleh undang-undang pers. Ya. Iya. Nah, sementara Setahu di saya YouTuber begitu. tidak ada undang-undang tentang Kalau YouTuber setahu saya nggak ada. Ya. Paling kalau kontennya melanggar, ada pengumuman dari YouTube.